Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil istiqlali wal huriyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la syai'a qablah wa la syai'a ba'dah. Syahadatan tunji qailaha min ahwali yaumil qiyamah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul ummah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin sahibil fadilah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladzina astafa. Wa qala la in syakartum la azidannakum. Wa qala fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sabaqal mufarridun. Qila man hum ya Rasulullah? Qala adz-dzakiruna Allaha katsira wadz-dzakirat. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faya ibadallah jamaah rahimakumullah, mengawali sekaligus membuka taklim dan kaji kita di penghujung bulan Muharram ini, tepatnya di hari ke-28 dari bulan Muharram yang bertepatan dengan hari ke-15 dengan bulan Agustus. Mari kita mulai dan kita awali dengan membaca Ummul Kitab, syahadatain serta ikrar. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nastafti hadhil jalsah mithla ma nawahu abauna wa aslafunna salihun wallahu yudkhilu niyatana fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah min khairati dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ibadallah jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur mesti senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa memberikan perlindungan dan pemeliharaan kepada kita
sehingga atas perlindungan dan pemeliharaan Allah maka kita pun merasa aman, merasa nyaman, merasa damai, merasa tenang. Dan ketika kita merasa aman, nyaman, damai serta tenang, kita pun bisa beraktivitas dengan leluasa, bisa melakukan amal ketakwaan dan amal kebajikan dengan maksimal, dengan sebaik-baiknya. Sholawat dan salam juga semoga senantiasa terlimpah atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, atba'i tabi'in dan seluruh umatnya, wabil khusus kita dan keluarga kita. Ibadallah jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah saat ini kita telah berada di penghujung bulan Muharram, tepatnya di hari ke-28. Dan Muharram tahun ini bertepatan dengan bulan Agustus. Bagi kita umat Islam Indonesia, baik bulan Muharram maupun bulan Agustus merupakan bulan yang syarat dengan sejarah. Sehingga di bulan Muharram banyak peristiwa-peristiwa yang harus senantiasa kita telaah dan ambil hikmah pelajarannya. Begitupun dengan bulan Agustus, khususnya tanggal 17. Karena tanggal 17 adalah tanggal yang sangat istimewa bagi kita. Sebagaimana kita singgung pada pertemuan yang lalu, bagi kita umat Islam Indonesia ada 4/17 yang mesti senantiasa kita ingat-ingat. Harus senantiasa menjadi sumber pendorong motivasi bagi kita di dalam kita meniti hidup serta kehidupan baik berbangsa maupun bernegara di negara kita tercinta, negara Kesatuan Republik Indonesia. Ke-4/17 itu yang pertama, yang terdekat adalah 17 Agustus. Yang kedua adalah 17 jam yang merupakan modal utama kita saat kita bergerak, saat kita melaju, saat kita berjuang, saat kita memproduksi output kita, ucapan kita, sikap kita, dan tindakan atau perbuatan kita. Karena setiap hari kita mendapatkan waktu dari Allah Subhanahu wa taala sebanyak 24 jam. Di mana yang 7 jam adalah untuk istirahat dan 7 jam lagi ini untuk bergerak sebagai waktul harokah, waktu di mana kita dituntut untuk bergerak, sehingga 17 jam ini jangan sampai berlalu begitu saja tanpa ada nilai prestasi, tanpa ada nilai pahala, tanpa ada nilai ganjaran, tanpa ada nilai kebaikan. Ini 17 yang kedua. 17 yang ketiga adalah 17 Ramadan. 17 Ramadan sebagai waktu di mana kitab Al-Qur'anul Karim diturunkan. Karena Al-Qur'an diturunkan pada tanggal 17 Ramadan, maka 17 Ramadan itu merupakan tanggal yang istimewa. Dan memang apapun apabila senantiasa disandingkan dengan Al-Qur'an, maka akan Allah muliakan. Jibril alaihi salatu wassalam menjadi penghulu para malaikat itu dikarenakan menyampaikan Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menjadi khatimul anbiya'i wal mursalin, itu dikarenakan Al-Qur'anul Karim. Ibadallah jamaah arsyadakumullah. Masyarakat Makkah dan Madinah mendapatkan berkah yang melimpah ruah, itu pun dikarenakan karena Al-Qur'an diturunkan di Makkah dan di Madinah, yang kita kenal dengan istilah ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Maka siapapun apabila menyandarkan
kepada Al-Quran akan ikut mulia. Ibadallah jamaah rahimakumullah, orang yang menghafal Al-Quran akan Allah muliakan. Orang yang menulis Al-Quran akan Allah muliakan. Orang yang membaca Al-Quran akan Allah muliakan. Orang yang mendengarkan Al-Quran akan Allah muliakan. Orang yang berusaha dengan sarana Al-Quran itu akan Allah muliakan. Percetakan yang tidak pernah gulung tikar itu percetakan Al-Quranul Karim. Ibadallah jamaah rahimakumullah, ada satu cerita dari Solo pengusaha percetakan. Dulu ketika LKS rame untung banyak. Kemudian LKS-nya agak hilang, maka mengalami kemunduran. Bahkan sampai bangkrut. Ketika bangkrut bertanya kepada seorang alim, ini bisnis saya sedang turun, bahkan sedang bangkrut. Bisnis apa nih yang paling barokah dan mendatangkan keuntungan? Nah, coba cari informasi atau ada orang yang ingin mencetak Al-Quran. Dan akhirnya ada orang yang ingin mencetak Al-Quran. Pertama tidak banyak, hanya beberapa eksemplar. Hanya beberapa ratus karena untuk kegiatan keluarga. Namun setelah lihat hasil dari percetakan Al-Quran, permintaan naik dari ratusan menjadi ribuan dan dari ribuan menjadi ratusan ribu. Akhirnya ia pun mendapatkan berkah banyak. Itu pun karena Al-Quranul Karim. Dan yang keempat, 17 yang keempat adalah 17 rakaat yang merupakan kewajiban kita sehari-hari, yang merupakan modal kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan sebagai sarana untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lain, terutama agar amal ibadah kita, agar amal soleh kita yang lain itu mendapatkan balasan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka 14 rakaat ini jangan sampai diabaikan, jangan sampai ditinggalkan. Ibadah Allah jamaah arsyadakumullah, dan karena saat ini kita sudah berada di hari ke-15 dari bulan Agustus, sebentar lagi kita akan memperingati hari kemerdekaan kita. Insya Allah pada tanggal 17 lusa, yaitu pada hari Kamis. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah, hakikat kita memperingati kemerdekaan negara kita adalah merupakan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita. Agar peringatan memperingati kemerdekaan negara kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka tentu ibadah Allah jamaah rahimakumullah, di dalam kita memperingati kemerdekaan itu sebagai bentuk syukurnya adalah kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu bentuk nyata memperingati negara kita merdeka, memperingati kemerdekaan negara kita, tiada lain dan tiada bukan adalah dengan senantiasa ingat kepada Allah, dengan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, qulil hamdulillah wa salamun ala ibadihilladzina astafa. Katakan wahai Muhammad, segala puji bagi Allah dan keselamatan atas hamba-hambanya yang telah Allah pilih, yang telah Allah tentukan. Di dalam ayat yang lain juga Allah berfirman seperti dalam surat Al-Isra ayat 111, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidz walada. Katakan wahai Muhammad, segala puji bagi Allah
yang tidak ada anak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling terkenal adalah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah, zikir mengingat Allah dengan segala macam bentuknya itu merupakan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man dzakarallaha faqad syakarallah. Barang siapa yang berzikir kepada Allah, maka hakikatnya dia telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh salah seorang mu'arikh, Wahab bin Munabbah, adalah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nabi Adam alaihi salatu wassalam dengan fasilitas yang Allah anugerahkan kepadanya bisa mengelola bumi. Tangannya bisa menghasilkan sesuatu. Maka Nabi Adam kemudian bertanya kepada Allah, wahai Allah, bagaimana aku bersyukur kepada Engkau, di mana aku dengan tanganku bisa menghasilkan apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan aku. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam agar Nabi Adam membaca qul alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau begitu wahai Adam, bacalah alhamdulillahi rabbil alamin. Karena itu ibadah Allah jamaah arsyadakumullah, kita pun ketika menerima memperingati kemerdekaan ini, kita mesti senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Bisa dengan membaca alhamdulillahilladzi ja'ala biladi biladan aminan mutmainnan. Ya Allah, segala puji bagi Engkau, Engkau yang telah menjadikan negaraku, mau dirinci negara Indonesia, sebagai negara yang aman dan tentram. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab dengan kita memuji Allah, hakikatnya kita telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap gerakan apapun wujudnya, gerakan, usaha, ikhtiar apapun, peringatan apapun, kegiatan apapun, apabila diawali dengan memuji Allah, itu akan berkah dan maslahat. Sebaliknya setiap kegiatan, apapun nama kegiatannya, selama kegiatan itu baik, diawali dengan memuji Allah, akan maslahat dan akan manfaat. Namun apabila tidak diawali dengan memuji Allah, itu akan terputus dari keberkahan. Nilai kebaikannya akan mudah sirna. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sering kita dengar, kullu amrin la yubda'u fihi bilhamdulillah fahuwa ajzam. Setiap perkara yang tidak diawali dengan memuji Allah, fahuwa ajzam, maka akan terputus. Riwayat lain menyebutnya fahuwa aqta, maka akan putus dari berkah, putus dari maslahat, putus dari kebaikan. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah, sebagai cerita, ini cerita nyata. Ada seseorang punya hajat. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah, punya hajat. Ketepatan hajatnya hajat terakhir. Namanya hajat terakhir, punya hajat yaitu mantu terakhir. Ketepatan di daerah kita di sini. Mantu terakhir biasanya komplit. Ada terakhir biasa ada pembagian sodakoh, undak kunjen, pembagian barang-barang perkakas dapur. Perkakas dapur ada macam-macam, sudah disiapkan. Karena terakhir tamu undangan juga diundang sebanyak-banyaknya. Handai taulan, tetangga, mitra, kolega,
diundang sehingga tamunya ribuan. Segala sesuatunya sudah disiapkan. Namun pas pelaksanaan ibadah Allah jamaah rahimakumullah, ternyata mendung begitu gelap, mendung begitu hitam. Tidak lama kemudian hujan deras, dan hujannya cukup lama sampai larut malam. Ternyata hujan belum juga reda, dan ternyata tamu yang diundang ribuan, yang datang hanya ratusan, di bawah 300. Padahal makanannya sudah disiapkan. Makanannya sudah disiapkan. Undak kunjennya menarik, ada TV, ada kulkas dan lain sebagainya. Pokoknya tidak kalah dengan hadiah 17-an. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Acara selesai, namun gagal total. Karena tamu yang datang, yang diundang ribuan, tapi yang datang hanya ratusan, di bawah 300. Makanan sisa banyak. Perkakas dapur yang merupakan undak kunjennya belum dibagikan. Biasanya jadi rebutan. Masih utuh. Ibadah Allah jamaah arsyadakumullah. Kemudian setelah itu sambat kepada kiai. Kiai, kenapa ya saya punya hajat kok gagal? Hujan deras, di samping hujan deras tamunya yang datang sedikit, sehingga makanan banyak yang basi. Untungnya yang masih baik bisa dikirim ke panti asuhan, bisa dikirim ke orang-orang yang membutuhkan. Akhirnya coba lihat undangannya. Begitu dilihat di undangan, ujung-ujung di undangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mengharap. Tidak ada Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak tertulis bacaan basmalah dan hamdalah. Oleh kiainya diambil undangannya itu. Kamu orang Islam, Islam saya haji. Kalau haji kok nggak ada basmalahnya, kok nggak ada hamdalahnya di sini. Minimal segala puji bagi Allah. Ujuk-ujuk mengharap kehadiran. Ini ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Ini karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amrin la yubda'u fihi bilhamdulillah fahuwa ajzam wa qila wa huwa aqta. Karena tidak ditulis basmalah, tidak ditulis hamdalah, maka hajat tadi mengalami kegagalan. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Karena itu yang namanya mengawali segala sesuatu dengan berzikir, dalam hal ini dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, itu sangat penting. Maka komentar para ulama, ibadah Allah arsyadakumullah, hamdulillahi, yang namanya memuji Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah yustahabbu fil awal wa fil awsat wa fil akhir. Kalau memang di awal belum sempat diucapkan, maka di tengah-tengah. Kalau belum sempat juga di tengah-tengah, maka diucapkanlah di akhir. Jangan sampai kelewatan. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Istana Fir'aun. Ibadah Allah jamaah arsadakumullah. Istana Fir'aun itu sangat-sangat indah. Di samping sangat indah, istana Fir'aun itu, ibadah Allah jamaah rahimakumullah, ternyata istana Fir'aun itu banyak yang mengunjungi. Banyak orang terkagum-kagum. Banyak orang melihat istana Fir'aun di Mesir itu sangat terkagum-kagum. Kenapa terkagum-kagum? Ternyata bukan karena wujud bangunannya, tapi dalam pintu masuk istana Fir'aun itu ada 2 tulisan. Yang satu tulisan Bismillahirrahmanirrahim, dan yang satu lagi ada tulisan Alhamdulillahirabbil alamin. Sebab apa? Basmalah memang Allah turunkan sejak dulu. Sejak di zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Karena dalam pintu masuk
istana Fir'aun ada 2 tulisan, yang satu Bismillahirrahmanirrahim dan yang satu lagi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Maka kita lihat peninggalan-peninggalan di Mesir itu abadi, tetap ada. Karena apa? Di situ tertulis kalimat Allah Subhanahu wa taala, basmalah dan hamdalah. Maka ibadah Allah jamaah arsyadakumullah, wujud nyata kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala atau terhindar dari sesuatu. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah, maka kita mesti yang pertama kita ucapkan adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Komentar para ulama, yustahabbu hamdullahi taala inda husuli nikmatin aw inda indifai makruhin sawaan hasala dzalik li nafsi aw li sahibi aw lil muslimin aw lin nasi ajmain. Kita orang mukmin itu mesti membaca hamdalah, mesti memuji Allah Subhanahu wa taala ketika nikmat Allah berikan baik kepada diri kita, keluarga kita, orang lain atau siapa saja yang seiman, orang muslim atau tidak seiman. Kita orang mukmin melihat orang lain dapat nikmat mesti ikut bahagia dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ada orang lain tidak kenal, kelihatan sumringah menghampiri kita, kita gembira dan membaca hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Ucapan hamdalah ini merupakan ucapan wujud nyata kita bahagia, wujud nyata kita ceria, wujud nyata bahwa kita ini sedang senang. Apapun bentuknya hamdalah, mau Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahilladzi tatimmu bihis sholihat, Alhamdulillah ala kulli hal, dan hamdalah yang lain. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Maka ada ulama yang memberikan usul kepada kita dalam peringatan kemerdekaan itu. Homba seyogyanya diadakan haul akbar, haul akbar para suhada yang telah gugur di medan tempur dengan gelar mati syahid. Kemudian juga mendoakan yang menjadi kusuma bangsa, para pendahulu yang telah berkorban untuk kita. Intinya apa? Intinya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hal yang dibaca apa? Yang dibaca Al-Quran, yang dibaca zikir, yang dibaca doa, yang dibaca nanti manakib, kebiasaan-kebiasaan baik para syuhada. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Dan dengan zikir kita pun akan terjaga, kita pun akan terpelihara dari kebinasaan, dari kehancuran. Bahkan orang-orang yang unggul itu adalah orang-orang yang senantiasa berzikir. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabaqal mufarriduna, unggul al-mufarridun, tangguh al-mufarridun. Sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa yang unggul, siapa yang tangguh? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, adz-dzakirunallaha katsira wadz-dzakirat. Yang unggul itu adalah orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak dan sering. Melaksanakan titah perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan mengingat yang sering dan banyak. Katsira diartikan sering dan banyak. Kalau sekedar banyak bisa sekali. Sekali banyak.
Tapi kalau sering dan banyak itu ibadah Allah jamaah rahimakumullah, maka mengarah kepada istiqomah, mengarah kepada dawam. Kalau diartikan kasiro, sering dan banyak. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah, dan menurut para ulama, zikir yang paling utama adalah zikir yang menggunakan hati dan lisan. Az-zikru bil qalbi wal lisan. Yaitu hati berzikir dan lisan juga ikut berzikir. Maka dianjurkan ketika kita membaca zikir apa saja, lisan membaca, kemudian hati kita menirukan. Di samping hati kita menirukan, pikiran kita kemudian memikirkan makna di balik yang kita baca. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Maka sangat penting yang namanya zikir bagi kita umat Islam, lebih-lebih bagi kita bangsa Indonesia. Karena yang menyebabkan kita unggul, tahan banting, tangguh adalah zikir. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah, ada 4 ulama itu disebut sebagai pakunya dunia, sebagai penopang dunia. Dan ternyata 4 ulama itu, 4 wali itu adalah penyusun zikir. Yang pertama adalah Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Jailani dengan berbagai macam zikirnya. Yang kedua adalah Abu Hasan Ali Asyadzili. Yang ketiga adalah Imam Ar-Rifai. Itu semua punya zikir-zikirnya yang berwujud hizib, ada yang berwujud wirid, ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Dan yang keempat adalah Imam Al-Baidawi atau Imam Badawi. 4 ulama ini adalah penyusun zikir. Penyusun zikir. Zikirnya beraneka ragam. Kalau kita baca ibadah Allah jamaah rahimakumullah, zikir-zikir yang disusun oleh para ulama, entah namanya hizib, entah namanya wirid, entah namanya al-maksurat, entah namanya zikir pagi, zikir petang, zikir sore, dan zikir-zikir yang lain, itu adalah ulama-ulama karena telah menyusun zikir yang namanya senantiasa harum, yang namanya senantiasa disebut-sebut. Itu karena zikir ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hisnul mukmini salasatun. Benteng orang mukmin itu ada 3. Benteng dari godaan setan, benteng dari rayuan setan, benteng dari kehancuran, benteng dari kebinasaan, ada 3. Ketiga benteng orang mukmin itu, yang pertama adalah al-masjidu, yaitu masjid. Yang kedua wa dzikrullahi, adalah berzikir kepada Allah. Dan yang ketiga adalah wa tilawatul Qur'an, membaca Al-Qur'an. 1 dari 3 benteng orang mukmin adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang membiasakan zikir sekalipun singkat zikirnya, misalnya zikir Imam Al-Ghazali. Zikir Imam Al-Ghazali itu kalau hari Jumat membaca ya Allah sebanyak 1000 kali. Hari Sabtu membaca la ilaha illallah sebanyak 1000 kali juga. Hari Ahadnya membaca ya Hayyu ya Qayyum sebanyak 1000 kali juga. Hari Seninnya membaca hauqalah la haula wala quwata illa billah. Kemudian hari Selasanya membaca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Bentuknya terserah, pokoknya membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Rabunya membaca istighfar. Kenapa membaca istighfar? Karena hari Rabu itu adalah Yaumun Nahsi, hari naas. Kenapa hari naas? Sebab di bulan Muharram orang-orang yang durhaka kepada Allah, Allah binasakan itu di hari Rabu.
pada tanggal 10 Muharram. Fir'aun Allah tenggelamkan di Laut Merah pada hari Rabu. Kemudian juga kaum Ad, kaum Samud Allah binasakan di hari Rabu. Maka hari Rabu itu disebut dengan Yaumun Nahsin, hari naas. Maka ada istilah rebo wekasan. Rebo terakhir biasanya memanjatkan doa, khususnya dengan membaca istighfar. Supaya tidak lalai, supaya dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah seorang penulis, penyair, hafal beberapa ribu hadis, ahli tafsir. Di kita kemarin sempat viral, sempat booming, Aidul Qarni yang dari Arab Saudi, wartawan. Ibadah Allah jamaah arsyadakumullah, beliau menganjurkan kepada kita, pokoknya setiap hari itu baca zikir apa saja, jangan sampai terlewatkan tidak membaca zikir. Sekalipun hanya membaca ya Allah, ya Allah. Ibadah Allah jamaah rahimah. Kenapa? Karena bacaan zikir itu ibarat kicauan burung bagi manusia. Zikir seorang hamba kepada Allah itu ibarat kicauan burung bagi tuannya. Maka kasarnya ibadah Allah jamaah rahimakumullah, kalau kita terus berzikir, terus oleh Allah diperhatikan. Ini yang dibaca di hari Rabu menurut Imam Abu Hamid Al-Ghazali, membaca istighfar. Dan yang terakhir adalah hari Kamis, yaitu membaca Subhanallah wa bihamdi, juga sebanyak 1000 kali. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah, siapapun yang memulazamahkan berzikir ini, baik sampai 1000 ataupun kurang atau lebih, maka pasti akan unggul. Sebagai satu pelajaran ibadah Allah jamaah rahimakumullah, ada seorang pemuda dari Argentina, artinya Seragentina, dari Seragen. Dari Seragen itu sama bapaknya, anak muda ini sangat-sangat, bahasa kitanya nganyelke, sangat-sangat pokoknya menjemukan hari-harinya. Pagi tidur, bangun siang makan, kemudian habis makan main, kalau pulang main larut malam jam 12. Orang kalau sudah jam 12 sulit tidur. Akhirnya apa? Kerjanya hanya main dan makan. Akhirnya orang tuanya datang ke Kiai Sepuh. Kiai, saya mohon doa untuk anak saya, agar anak saya itu tidak mau masuk dewasa, tidak main terus, punya tanggung jawab, masa kalau siang tidur malam belandang main. Akhirnya apa? Ya besok anaknya dibawa ke sini. Akhirnya anaknya dibawa ke Kiai Sepuh tadi. Terus, kamu sekolah di mana? Oh, di madrasah Kiai. Kalau madrasah tentunya akrab lah, paling tidak bisa baca zikir. Oh, madrasah kok. Lulusan mana? Aliyah Kiai. Oh, Kiai. Aliyah? Iya. Pernah baca zikir? Wah, belum. Akhirnya, nih bapakmu datang ke sini, gimana kalau kamu itu sesekali, kalau hari Jumat baca deh ya Allah. Terserah mau berapa. Akhirnya apa? Ya boleh, tapi dengan catatan aku minta jajan tambah sama bapak. Ya terserah sama bapaknya. Akhirnya kamu baca 1000 kali ya Allah hari Jumat, tak kasih 1 juta untuk jajan. Wah senang. Tapi harus ada bukti lu 1000 kali. Nah, akhirnya dibelikan alat hitung. Baca ya Allah nih Pak, sudah lebih baca ya Allah lebih dari 1000 kali nih. Hampir 8000 nih, banyak. Ya alhamdulillah. Yang hari kedua, hari Sabtu baca la ilaha illallah. Ditambah lagi jajannya. Wah sama teman-temannya. Akhirnya 10 juta 1 minggu habis. Setelah 1 minggu kemudian ada perubahan. Sudah jajak ke teman-temannya,
Wah, bapakku sudah mengeluarkan uang 10 juta untuk bersenang-senangan dengan teman. Akhirnya lihat ketika dia bapaknya kecapean tertidur, akhirnya ada gerakan untuk membantu. Akhirnya mulai ada gerakan membantu. Setelah itu lanjut zikirnya. Setelah 2 bulan zikir terus. Setelah zikir terus maka dia menjadi pemuda yang rajin. Pak, sudah bapak di rumah, enggak usah kerja. Biar saya yang kerja. Bapak ibu di rumah, saya ngurus sama teman-teman. Akhirnya bisnis bapaknya diambil alih oleh dia. Kapan itu? Setelah dia mengamalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabaqal mufaridun. Maka akan unggul orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Maka zikir akan menjadi tameng dari apa? Dari kebinasaan, dari kehancuran. Hanya saja ibadah Allah jamaah arsyadakumullah, dalam kita berzikir maka tentunya kita tidak asal baca. Mesti kita dalam berzikir menjaga adab dan etika akhlak berzikir. Dalam berbagai referensi ada 18 adab kita berzikir. Yang pokok, yang utama an yakuna makuluhu wasarabuhu ay ta'amuhu itu halalan. Yang pokok ini yang paling mendasar syarat dan adab berzikir kepada Allah, makanan, minuman, pakaian yang dipakai, tempat yang digunakan untuk berzikir, an yakuna halalan, itu mesti harus halal. Sebab apa? Zikir khusyuk kalau minumannya haram itu ibarat ayam yang mengerami telur busuk, tidak akan pernah menetas jadi anak ayam. Sekalipun zikirnya sampai khusyuk, sampai nangis, tapi kalau bajunya minjam sama orang enggak bilang, ya ibadah Allah tidak akan masuk, tidak akan netes, sama dengan ayam mengeram telur yang busuk. Maka yang pokok, yang utama dalam adab kita berzikir adalah makanan kita mesti halal, minuman kita mesti halal, pakaian yang kita pakai didapat dengan cara yang halal, tempat yang dipakai juga didapat dengan cara yang halal. Maka kalau zikir di tempat umum mengganggu umum misalnya, mohon maaf ibadah Allah tanpa ada kompromi, maka zikir itu bisa jadi azam, artinya jauh dari berkah, jauh dari maslahat. Ini yang pertama. Sebab apa? Ada salah seorang di zaman Rasulullah datang kepada Rasulullah dengan pakaian compang-camping, di mana makanannya haram, minumannya haram. Fa anna yustajabulah. Berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka bagaimana bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka adab yang pertama, yang pokok dalam kita berzikir, dalam kita meminta kepada Allah, khususnya berzikir adalah badan kita, makanan kita, minuman kita, pakaian yang kita pakai, tempat yang kita gunakan itu adalah halal. Ini yang pertama. Yang kedua, wa an yakuna mutahhiran nadifan. Mutahhiran itu mutawadian, nadifan, berwudu dan bersih. Sebab ada yang berwudu tapi tidak bersih. Ibadah maka dianjurkan sebelum zikir itu mandi terlebih dahulu. Mandi terlebih dahulu, setelah mandi kemudian wudu. Setelah wudu yang ketiga, wa an yal bisa ahsanal malabis. Ketika berzikir hendaknya memakai pakaian yang terindah, memakai pakaian yang paling bagus. Jangan asal comot. Karena apa? Berzikir menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berzikir memanggil
Allah Subhanahu wa taala. Maka memakai pakaian yang paling baik, pakaian yang paling bersih dan dalam keadaan berwudu sudah mandi. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Ini adab yang ketiga. Kemudian yang keempat, adab yang keempat hendaknya wa an yastaqbilal kiblata, menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, ibadah Allah jamaah rahimakumullah, memilih tempat yang utama. Tempat yang paling utama untuk berzikir adalah masjid. Karena al-masjidu adalah khairul buq'ati. Masjid adalah sebaik-baik tempat. Kalau tidak di masjid, maka pilih tempat kalau di rumah, di musola rumah. Jangan sampai berzikir di tempat sembarangan. Ibadah Allah jamaah arsyadakumullah. Ini yang kelima. Mencari tempat yang bersih, tempat yang terjaga. Utamanya adalah masjid. Ini yang kelima. Yang keenam, mencari waktu yang utama pula. Jangan sampai sembarang waktu, cari waktu yang utama. Si yang berzikir memang waktunya longgar, waktunya waktu yang utama. Waktu yang utama yang pertama adalah ba'da subhi, setelah subuh. Yang kedua adalah ba'dal maghrib, setelah maghrib, antara maghrib dan isya. Ini waktu-waktu yang utama untuk berzikir kalau di tempat kita. Kemudian cari keadaan yang utama pas hujan. Saat hujan. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah, saat hujan. Karena saat hujan termasuk yang utama untuk berzikir. Ketika dihina, ketika direndahkan, maka berzikirlah kepada Allah. Misalnya ada orang merendahkan kita, jangan tersinggung tapi berzikirlah kepada Allah. Membaca hamdalah boleh, membaca subhanallah boleh. Sebab apa? Ketika kita dihina, dilecehkan, direndahkan, difitnah, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu waktu keadaan yang terbaik untuk berzikir. Ibadah Allah jamaah arsyadakumullah. Mungkin hanya sampai dengan nomor 5 terlebih dahulu. Insya Allah adab zikir kita lanjut yang keenam di lain kesempatan. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis dan surat Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.